Itu diapain itu? Tikam bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah kayak gini. Hah? Tolong abang. Iya bentar, kayak mana bang mau tolong? Ini kayak gini kok. Remaja warga Medan Tembung Deli Serdang, Sumatera Utara ini meminta tolong kepada warga setelah dianiaya anggota geng motor. Korban yang diketahui bernama Sobirin menderita luka akibat senjata tajam di tangan, punggung, dan pinggang. Selain Sobirin, dua temannya juga menjadi sasaran keganasan para pelaku. Oleh warga, ketiga korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan. Menurut korban, peristiwa tersebut terjadi saat dirinya bersama teman-temannya bermain gitar di teras rumah di Jalan Ledda Sujono. Tiba-tiba sejumlah anggota geng motor menyerang membabi buta menggunakan senjata tajam. Korban kini menjalani perawatan di rumah karena keterbatasan biaya. Jadi pas lewat kedua kalinya orang itu, tiba-tiba udah turun dari kereta semua megangi sajam. Langsunglah nyerang orang kami kan. Ya udah semuanya lari lah. Pada saat itu karena nggak ada megang apa-apa, nggak mungkin melawan. Masing-masing lah menyelamatkan diri. Kasus penyerangan ditangani Polsek Percut Saituan dan aparat memburu para terduga pelaku. Kisah rumah tangga tak selalu indah seperti dalam cerita, apalagi bagi pasangan suami istri yang terpaksa harus berpisah. Hak asuh anak hingga harta gono gini menjadi masalah yang biasanya terjadi dan tidak bisa dihindari. Di Aceh Besar, pemirsa, seorang pria tega membunuh mantan istri dan membuang jasadnya ke sebuah perkebunan untuk menghilangkan jejak. Lalu mengapa pelaku tega menghabisi nyawa wanita yang pernah menjadi teman hidupnya? Pemirsa, selain tentang prahara rumah tangga, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang laki-laki asal Jakarta diamankan jajaran Reskrim Polresta Bogor Kota bekerja sama dengan Reskrim Polda Metro Jaya karena diduga mencabuli seorang penumpangnya yang berprofesi sebagai perawat. Sopir taksi online Hendrianto, 54 tahun, warga Pesanggerahan, Jakarta, pelaku pencabulan seorang perawat inisial EA, 47 tahun, warga Bogor, Jawa Barat, yang sempat viral, berhasil ditangkap jajaran Reskrim Polresta Bogor Kota bekerja sama dengan jajaran Reskrim Polda Metro Jaya. Kejadian berawal saat korban memesan jasa taksi online untuk ke stasiun terdekat. Namun karena sudah malam, pelaku menawarkan untuk mengantar korban langsung ke rumah korban di Bogor. Selama perjalanan, pelaku ngobrol dengan korban dan mengatakan bahwa korban harus diruqyah karena ada jin dalam tubuh korban. Korban pun terpedaya dengan tawaran pelaku dan setuju untuk diruqyah di rumahnya. Sesampainya di rumah, pelaku seolah meruqyah korban dengan beberapa ritual. Usai ruqyah, pelaku mencabuli korban. Sadar jadi korban pencabulan, korban pun melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Jajaran Reskrim Polda Metro Jaya pun menyerahkan kasus ke Polresta Bogor Kota untuk ditindaklanjuti. Perkembangan terakhir saat sekarang ini untuk tersangka ini sudah dilaksanakan penahanan. Jadi perlu saya luruskan, laporannya adalah dugaan pencabulan seperti itu ya. Sudah ditahan di Polresta Bogor Kota. Tersangka dijerat pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Gadis tunawicara di Sanggau, Kalimantan Barat diperkosa sopir truk saat ditinggal ibunya yang seorang tukang pijat ke warung. Perbuatan ini dipergoki adik korban hingga membuat pelaku dibekuk keluarga korban dan dilaporkan ke polisi.
Sopir truk berusia 33 tahun ini dilaporkan warga Sanggau, Kalimantan Barat ke kantor polisi setelah dipergoki memperkosa seorang gadis bisu. Pelaku bertemu korban saat datang ke rumah gadis 19 tahun tersebut untuk meminta dipijat oleh ibu korban yang dikenal sebagai tukang urut. Pelaku mengaku pikiran tidak senonohnya terlintas saat melihat korban ketika tengah dipijat. Untuk melancarkan niatnya, pelaku menyuruh ibu korban membelikannya minuman di warung yang jauh dari rumahnya. Mengira di rumah hanya tinggal dirinya dengan korban, pelaku masuk ke kamar korban dan memaksanya melayani hubungan suami istri. Saat peristiwa naas itu terjadi, adik korban memergoki kakaknya yang diperkosa dan segera berlari meminta pertolongan. Pelaku kemudian dibekuk keluarga korban dan dibawa ke kantor polisi. Terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana tempat kejadian ini adalah merupakan rumah korban. Korban sendiri dengan inisial Bunga dengan umur 19 tahun yang merupakan penyandang disabilitas atau cacat dalam dirinya, sedangkan tersangka pelaku dengan inisial TT dengan umur 33 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 285 dengan hukuman penjara 12 tahun. Seorang supir angkot di Mandailing, Natal, Sumatera Utara juga tega memperkosa seorang siswi SMP. Pelaku mengancam korban untuk menuruti kemauannya hingga korban hamil. Pria yang telah beristri dan memiliki satu anak kini tak bisa berkumpul dengan keluarga. Pria berinisial ML, 33 tahun, diamankan polisi atas kasus pemerkosaan. ML diduga telah memperkosa korban berinisial NF, siswi kelas 2 SMP. Pelaku mengaku sudah mengenal NF, lantaran suka berada di warung kopi milik orang tua korban. Sementara korban tak curiga saat pelaku membawa dirinya ke rumah ML. Saat kondisi rumah sepi, pelaku memperkosa korban. Pelaku mengancam akan membunuh korban jika melaporkan ulahnya kepada siapapun. Korban yang takut menuruti kemauan pelaku sampai belasan kali hingga korban hamil 3 bulan. Mengajak si korban untuk menaiki angkotnya. Nah, setelah habis penumpang, pelaku tidak mengantar si korban ke rumahnya, tetapi membawa ke rumah si pelaku. Di situ dirayu, lalu disetubuhi. Kemudian berlanjutlah perkenalan itu, sehingga sampai beberapa kali terjadi persetubuhan, akhirnya si korban hamil. Akibat ulah pelaku, kini korban terancam putus sekolah karena tengah hamil. Sementara pelaku dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, terancam hukuman 15 tahun penjara. Supir taksi online di Medan, Sumatera Utara dituduh memperkosa penumpangnya yang masih di bawah umur. Menurut korban, dirinya dibawa ke hotel dan dipaksa melayani syahwat pelaku di bawah ancaman senjata tajam. Pemuda yang berprofesi sebagai sopir taksi online ini ditangkap petugas Satreskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara di tempat persembunyiannya di Kabupaten Batubara. SS diburu setelah dilaporkan atas tuduhan pemerkosaan terhadap penumpangnya yang masih di bawah umur. Berdasarkan informasi korban, peristiwa tersebut terjadi saat dirinya memesan taksi online untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Dalam perjalanan, tiba-tiba pelaku mengubah rute dan tujuan. Korban kemudian dibawa ke sebuah hotel dan meminta melayani nafsu bejat pelaku. Menurut korban, dirinya dipaksa dan diancam dengan senjata tajam. Namun kepada polisi, pelaku membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, persetubuhan tersebut terjadi tanpa ada paksaan. Mengakui bahwa memang benar telah menyetubuhi seorang anak di bawah umur di sebuah hotel di kawasan Medan. Namun fakta penyidikan masih terdapat beberapa yang tidak sesuai antara keterangan korban dengan keterangan tersangka. Ini sedang kami dalami lagi mana yang benar, namun pada intinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam 15 tahun penjara karena dijerat pasal tentang perlindungan anak.
Sementara itu pemirsa, pembunuh supir taksi online wanita yang jasadnya dibuang di tepi jurang di Lok Sumawe, Aceh ditangkap di Tebo, Jambi. Selain dirampok, korban juga diperkosa sebelum dibunuh. Pelarian Nurdin, 42 tahun, salah satu pelaku pembunuhan terhadap sopir taksi online wanita bernama Chi Wiet Hau berakhir sudah. Keberadaannya di Kabupaten Jambi diketahui polisi. Nurdin berpindah-pindah kota usai menganiaya dan merampok korban. Nurdin dan pelaku lainnya membuang jasad korban ke tepi jurang di Kabupaten Lok Sumawe, Aceh. Tim Sultan bersama Resmo Polda Jambi dan Unit Reskrim Polsek Tebo Ilir serta Opsnal Satreskrim Polres Lok Sumawe yang mendapatkan informasi pelaku ada di wilayah Jambi langsung bergerak menangkap pelaku. Setelah pelaku ditangkap, langsung dibawa ke Polres Lok Sumawe untuk proses lebih lanjut. Polres Lok Sumawe mengirimkan DPO kepada Resmo Polda Jambi bahwasanya DPO Polres Lok Sumawe sedang berada di wilayah hukum Polres Tebo. Selanjutnya, tim Sultan Polres Tebo beserta dengan Resmo Polda Jambi dan Polres Lok Sumawe langsung melakukan penyelidikan terhadap DPO. Kemudian DPO diketahui sedang berada di Sungai Bengkar. Tidak menunggu waktu lama, tim Sultan Polres Tebo beserta dengan Resmo Polda Jambi dan Polres Lok Sumawe melakukan penangkapan terhadap pelaku. Yang mana pada saat itu pelaku baru saja tiba di rumah dan pelaku diamankan di halaman depan rumah pelaku. Aksi pelaku melakukan perampokan dan pembunuhan terjadi pada bulan Juli lalu dengan modus meminta mengantarkan para pelaku dari Medan, Sumatera Utara menuju Kabupaten Lok Sumawe. Saat di jalan sepi, pelaku langsung ditodong diminta berhenti. Di sanalah korban dianiaya dan diperkosa oleh para pelaku hingga tewas. Sebelumnya sesosok jasad wanita ditemukan dalam jurang yang diduga korban pembunuhan. Korban yang juga pengemudi taksi online asal Medan ini diduga dirampok dan dibunuh, lalu jasadnya dibuang untuk menghilangkan jejak. Aparat Polres Lok Sumawe dibantu warga mengevakuasi jasad tersebut dari dasar jurang Gunung Salak Gampong Alu 2, Aceh Utara, Aceh. Awalnya jasad korban ditemukan warga yang hendak buang air di semak-semak sekitar lokasi. Setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Cutmutia Lok Sumawe, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga di Medan Labuan Kota, Medan, Sumatera Utara. Tagih uang gonogini, seorang wanita dibunuh mantan suami usai berhubungan badan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.